Yo, welcome back to Wakacau Radio X Nocturnal Blast. Masih tetap bersama gue Izzy Ferzian. Dan hari ini gue bakal ngobrol sama salah satu seorang musisi dan produser juga di acara YouTube itu. Gokil. Dan kita hari ini ada di segmen gibah juga sih masuknya sih. Berbagi dan berubah. Oh iya. Oh iya. Yoi. Bukan gibah gitu-gitu Bukan gitu, kan. bukan ya? Iya. Langsung aja please welcome ada Mas Aduy. Yo. Yo, Apa iya. nama fansnya nih? Nyebutnya apa nih? Tadi gue sempet podcast sama Kebot. Ya buat. Gue belum ada nih nama fansnya nih. Jadi kata Kebot gimana kalau Wakacau Mania katanya. Kacamania. Bola banget ya. Bola bener, bola banget ya. Bola banget. Belum ada kepikiran sih mas. Gue buat nama fanbase gitu-gitu gue nggak mau. Wakaca people juga bisa tuh. Wah gila. Oh iya. Tahu Wakacau lovers. Kurang ya? Kurang. Kurang. Oke ya, hari ini gue sangat seneng banget bisa tag sama Mas Aduy, yang dimana dia ini adalah salah satu sosok gitarisnya dari Majesty. Ya nggak mas? Bener kan? Bener. Majesty. Judul lagunya apa? Internal Collaboration Armor. Iya, yang zaman dulu. Iya. Yang masuk di kompilasinya Anthem of Tomorrow. Itu tahun berapa ya mas ya? 2004. 2004 ya? 2004. Itu yang bikinnya si Pelor bukan sih? Pelor kan? Pelor bekerja sebagai A&R di DR Record. Oh gitu. DR Record yang bikin. Yang bikin. Tapi yang milihin bandnya? DR Record. Oh, dan record itu. Apa tadi mas? Apa tuh? Nama recordnya? DE. DE. Oh iya. Ada yang bilang DE, ada yang bilang D. Ada yang bilang Tapi D. tulisannya D sama E. Iya. Tapi sekarang gue lihat Majesty udah sempet rilis single lah. Mini album Mini kemarin. album EP iya. ya, EP ya. Tapi formasinya sekarang gue lihat ada Mas Uban, tetap ya, sama Mas Aduy, sama Faisal. Faisal bertiga. Iya, gue tau banget sama Faisal. Faisal tuh. Faisal ya. Temen lamanya di lift kan. Di lift ya, di lift juga dia. Kok tau lu begitu sih? Nggak? Tau lu begitu. Memang begini. Gue agak deg-degan juga nih ngobrol sama Mas Aduy nih, orang legend juga nih. Gue penasaran sih mas, tapi mas, kenapa lu cabut dari Speak Up? Penasaran ya? Iya, langsung aja gue Baru buka sih. enggak, gue langsung aja lah, langsung straight to the point aja kalau gue. Apa ya? Gua keluar dari Speak Up ya emang udah waktunya kali ya. Iya. Mungkin emang udah waktunya. Udah berapa lama ya di Speak Up ya? Gua sih kenal sama mereka udah lama. Karena semenjak gua waktu itu punya band Warhead tahun 96. Ya temen tongkrongannya ya Speak Up. Oh, satu circle lah ibaratnya ya. Satu tongkrongan Satu tongkrongan malah ya. Di Ciganjur. Oh, di Ciganjur. Iya. Iya. Yang ngerilis album pertama Speak Up ya, gua bikin label waktu itu, label-labelan. Iya. Gua sama anak Warhead kita bikin label namanya Unit Record. Kita ngerilis album pertama Speak Up. Oh, debutnya si Speak Up ya. Iya, waktu itu tahun 2000 kok enggak tahun 2001 gitu. Pertama ngerilis Warhead dulu album pertama. Passage Child Labor Law, terus akhirnya ngerilis album pertama Speak Up. Album pertama ya. Iya, gue sempet bertanya-tanya nih, kok bisa keluar gitu loh dari Speak Up. Kenapa nggak bisa? Ya maksudnya tuh lu udah ibaratnya Udah lama gitu ya. Iya, udah lama, dan image lu di Speak Up itu menurut gue udah nempel banget sih kalau dari sudut pandang gue gitu mas ya. Karena emang gue emang teman lama sih, emang karena udah lama dari tahun 2007 waktu Ali itu Ali kalau nggak salah balik dari Australia waktu itu ya. Di sekolah di Australia dia balik, kita ketemuan bikin album Speak Up yang kedua kalau nggak salah waktu itu. Bikin proyekan berdua 10,000 Miles, gue sama Ali berdua. Namanya apa ya? Anjing gue lupa lagi. Lu boleh ngomong gitu gue apa? Enggak apa-apa. Anjing gue lupa namanya, bukan Plan E. Apa? Anjing, namanya apa ya? Pokoknya gue sama Ali bikin proyekan berdua nih, akustikan. Duo lah ya ibaratnya. Terus bikin lagu 10,000 Miles. Nah, lagunya itu akhirnya masuk ke album Speak Up juga. Oh iya. 2007. Terus album kedua 2007-2008, album
ketiga 2015. 2015. Abis itu kan mereka kan cuma single di sampai 2020 tuh single. Iya. Dulu sempat kerja sama Penny juga ya kalau nggak salah ya, si Speak Up ya. Dulu Hit and Run. Iya Hit and Run record. Tapi kan orang-orang Penny juga kan? Iya, orang-orang Penny juga, teman-teman juga. Si Mas Iye gitu-gitu ya. Iya, Medi. Ya. Dan Surya juga ya. Surya Hit and Run Surya juga kan sih? kayaknya iya deh. Kayaknya iya ya. Pokoknya rombongan Penny aja ya. Masih emang circle-nya emang di situ. Iya, masih yang Penny masih di Obor kan? Masih, iya dulu ya. Iya. Gue juga pernah nonton Speak Up waktu itu di acara yang namanya Sahur on the Rock. Oh, di pesantren ya? Panti Asuhan. Oh iya, Panti Asuhan. Waktu itu gue lupa deh tahun berapa gitu ya. Pokoknya gue masih sukanya sama namanya Lowrider. 2008 itu kalau nggak salah. 2008 ya Mas ya. Itu gue nonton Sweet tuh. Iron Lowrider. Sweet Iron Lowrider. Nah, bener. komunitasnya. Iya, siapa yang tua itu? Yang udah almarhum. emang iya? Iya. Udah meninggal. Mas Joko kalau nggak Iya, salah. Mas Joko bener-bener. Udah meninggal. Udah meninggal. Tapi belum lama, kayak 3 tahun belakangan ini, 3 tahun 4 tahun belakangan ini. Iya. Itu menurut gua salah satu acara yang Sahur on the Rock keren lah menurut gua. Ada si Reno juga kalau nggak salah main. Reno, ada. Waktu itu Uban masih dikunci. Iya, benar. Iya. Kunci benar-benar. Ada kunci juga main. Iya. Nah, ya Speak Up dibilang ya menurut gua legend juga sih. Masa sih, Ji? Iya, menurut gua legend lah, Mas. Legend ya? Iya, gue masih awal-awal kuliah tuh 2007 tuh sering lah berapa kali gue nonton Speak Up gitu-gitu. Apa ya, melodic punk gitu ya? Apa sih melodic punk ya namanya? Kalau dia bilang melodic punk, bilangnya kita sih bilangnya punk rock. Iya, gitu gue bilangnya punk rock sih ya. Tetap aja jiwanya punk gitu ya. Kan punk rock kan kalau di topping-topping banyak tuh. Iya, topping-toppingnya apa gitu ya. Popang, jadi power pop. Iya. Tapi lu basic emang suka musik punk rock dari zaman dulu, Bang? Gua awal ngeband emang crusty punk. Crusty Punk. Jadi kayak Oxymoron, Exploited. Iya. Oxymoron, Iya. kayak gitu-gitu gua dulu ya kayak gitu-gitu. Tahun 96. Yang kenalin lu musik crusty punk dulu siapa? Dari keluarga apa dari teman apa dari saudara gitu? Awalnya gue dikenalin sama abang gue musik rock. Ingat gak pertama kali band yang lu denger tuh apa tuh waktu itu? Ada 3 band. Apaan? Jadi abang gue kan dulu kan anak STM tuh. Oh, STM. STM kapal coy. Iya. Penerbangan. Yoi. Kalau pulang sekolah dia jadi base camp nih rumah dia. Jadi di rumah gue tuh jadi base camp temen-temennya. Kalau pulang sekolah yang datang perginya abang gue sendiri, pulangnya 10 orang. Iya, ramen biasa lah. Rame Setelan anak STM ya kan. Coret-coret tembok semua kan. Buat kaset dengerinnya Sepultura, Metallica, Guns N' Roses. Dah, 3 itu doang. 3 itu doang ya. 3 itu doang. Anjing, tiap hari gue dicekokin itu tiap hari. Iya. Bener-bener tiap hari. Jadi gue pulang pakai seragam SD, gue tidur di bangku ruang tamu gitu, gue setelin gitu deng. Tapi akhirnya gue asik juga nih. Oh iya. Udah ini tahu enaknya di mana ya. Enaknya. Wah, gila Sepultura emang keren sih. Terus keren. Metallica segala macam. Wah, gila. Guns N' Roses sampai gue tuh dulu nggak tahu kenapa jadi gue hampir tiap sore gitu kalau ada abang-abang gue rame, gue tuh selalu ngambil sapu. Oh iya. Sapu. Terus gue jadi gitaris. Oh. Gue menghayal naik atas pagar gue. Pagar rumah. Iya. Gue kan pagar rumah kan segini kan. Iya. Naik atas itu terus gue seakan-akan nonton nih. Teman-teman abang gue bilang, "Weh," kayak gitu-gitu. Dulu begitu tuh. Itu SD. Itu gue SD gue. SD ya? SD. Lu udah dicekokin udah begitu ya? Cekokin kayak gitu. Abang gua ngeband akhirnya kan. Oh, abang ngeband juga. Ngeband nih dia, bawain rock kayak gitulah. Iya. Kayak Sepultura, metal, terus ada Boomerang dibawain juga kayak gitulah zaman-zaman itu. Terus gua disuruh nonton kalau dia ngeband, gua diajak. Oh, gigs gitu. Agak di studio latihan. Oh, latihan. Nah, ketika latihan ya. Lagi latihan gua ngeliatin gini, wah anjing, keren juga ya. Asik juga ya ngeband ya. Abang gua main drum, abang gua main drum. Bawain apaan tuh Mas? Hah? Bawain lagu apaan tuh Mas? Itu dia bawain lagunya kalau nggak Sepultura, Guns N' Roses, Metallica tadi. Boomerang. Iya, 4 itu ya. 4 itu doang tuh dibawain. Pas dia ngeband, akhirnya dia harus pindah, dia harus kuliah di Bandung. Oh iya. Bandnya nggak punya drummer. Gue suruh main drum. Gue nggak bisa kan? Gue suruh belajar, diajarin gue sama abang gue. Oh, jadi ngulik tuh ya?
Jadi gue jadi drummer band itu. Iya, ngelanjutin Lanjutin si band abang ya. Iya, abang gue ke Bandung, kuliah, gue ngelanjutin bandnya yang di Jakarta. Nggak manggung juga sebenarnya. Iya, buat latihan aja gitu. Latihan doang. Tapi akhirnya gue jadi bisa main drum. Oh, berarti secara nggak langsung pertama kali alat musik yang lu mainin itu drum berarti. Drum. Gitu. Tapi drummer gagal jadinya. Hah? Drummer gagal ya. Panjang nih. Seru nih. Lanjut Mas. Gue jadi drummer bandnya abang gue pindah ke Bandung. Di Bandung dia bikin band lagi nih sama teman-teman kuliahnya. Skupnya udah makin gede kan. Iya. Balik ke Jakarta, yang tadinya teman-teman sekolahnya gondrongnya segini, sekarang gondrongnya segini nih. Buset. Metal nih, datang. Anjir gue bilang. Tatoan dulu kan tatoan segini aja orang udah ya bang maaf bang gitu kan. Gimana gitu ya. Gimana? Wah gila. Akhirnya gue diajakin ngeband nih sama temen anak-anak Ciganjur. Tongkrongannya awal mula Warhead nih. Jadi Warhead ada band sebelumnya namanya bukan Warhead. Terus gue suruh ngedramin di band itu. Gue main drum tuh sebentar. Akhirnya gue pindah main bass di band Warhead itu. Oh, dari drum ke bass. Itu udah umur berapa tuh? Itu sih gue udah SMA gitu. Oh, udah SMA. Udah SMA. STM juga. STM gue. Oh, itu. Lu benar-benar ngikutin jejak abang lu. Dulu kan kalau sekolah lu mau SMA atau STM? STM lah. Iya lah. Cowok banget ya. Iya, cowok banget. Pasti. Kalau SMA tuh yang paling cuma ngejar cewek-cewek doang gitu. Gue milih STM. Iya, gue milih. Tapi STM gue enggak ribut juga. Ya. Terus gimana Mas? Main bass tuh abis itu kan? Gue main bass di Warhead. Terus berjalan nih sama Warhead kan di tahun 96. Bla gue main bass. Kenal sama anak speak up juga, nongkrong bareng, terus kita bikin yang tadi gue bilang bikin record label segala macam. Jadi abang gue tuh udah ngeliat, wah lu udah jadi anak band nih, gitu. Udah jadi anak band lu. Niat nih berarti ya? Udah niat nih. Jadi kayak abang gue tuh kayak punya passion, tapi nggak kesampean. Tapi pindah ke gua nih, ke adeknya, gitu. Jadi secara gak langsung dia kayak gue support lu deh gitu, karena gue pengen jadi anak band, gue nggak bisa nih. Biar adek gue aja lah gitu. Dia terbentur kuliah, terus dia terbentur kerja, gitu. Dia kerja di sana juga kota segala macam, akhirnya nggak bisa ngeband. Walaupun waktu zaman dia kuliah, dia tetap ngeband, ikut festival, terus juara gitu-gitu deh di Bandung tuh waktu itu. Yang festival yang ada jurinya gitu ya? Iya, karena gitaris jago banget. Iya, full skill. Nama bandnya Draggers, buahnya Guns N' Roses. Jadi kalau itu mirip banget emang waktu itu ya. Lick-licknya mirip banget. Mirip, emang jago. Ya. Itu lucu tuh, gila. Gue ngeliatin dia kayaknya nggak mungkin gue nggak mau main gitar gue. Nggak mungkin gue. Udah ada kepikiran kayak gitu. Udah nggak mungkin sejago itu gue nggak bisa. Seru nih. Terus gue main bass di Warhead. Akhirnya sekitar tahun berapa gitu gue sempet jadi drummer lagi. Oh, dari bass tadi balik lagi ke drum. Gue bikin band sama Ali. Oh iya. Nama bandnya Iron Lung. Spesialis bawain Blink 182. Iya. Semua gila. lagu Blink kita bawain. Iya. Manggungnya di UI. Di kampus UI. Karena kan Ali anak UI. Terus si Alung basisnya anak UI juga. Jadi kita kalau ada event di UI kita nggak mungkin nggak main deh. Pasti main terus. Warlock juga ya kan? Warlock lokal juga nih. Wah, main tuh set. Dari situ baru deh tuh, kalau dari situ baru gue udah mulai nggak aktif di Warhead. Baru gue bikin Majesty tuh. Oh, 2000 udah 2000-an gue ya. 2004. Ketika gue mau jual bass gue mau jual, Ji. Oh, kenapa dijual? Udah gue udah nggak mau main bass lagi nih, gue jual aja deh gitu. Gue nggak punya duit juga sih waktu itu. Iya. Bokeh juga waktu itu. Bisa bokeh juga loh Mas. Jual, ketemu di Insom. Di Insom Kemang. Insom tuh apa ya? Insomniac. Dulu tuh distro tongkrongan gitu, Ji. Jadi anak-anak tuh kayak Uca, apa lagi ya? Reno. Semua tuh nongkrongan di Kemang tuh, di Insomniac itu, di distro itu. Kalau sekarang di mana ya? Sekarang udah nggak ada tongkrongan ya? Nggak tahu udah gue. Apalagi corona kayak gini kan. Susah nongkrong. Dulu kita kalau mau ketemu orang harus nongkrong. Iya. Ketemu di situ gue mau jual bass. Temu Uban gue. Oh iya. Temu Uban. Iya. Temu Uban ngajakin ngeband. Terus bilang gue jadi gitaris deh, gue bilang gitu kan. Dengan cuma modal
kunci balok doang nih sih. Iya, kunci gantung ya enggak. Bilang gue kayak main gitar deh gitu. Keinginan pengen main gitar. Akhirnya Uban ya udah bikin band yuk. Bawain apa? Bawain dashboard gitu kata Uban. Widih. Anjing kayak gimana tuh gitar ya gue. Iya. Akhirnya 2004 jalan bikin band itu. Si Madon ngajak Farhan, ngajak Isan juga, emang kita nongkrong di situ. Isan Male. Iya. Nggak lamanya dari bikin band Majesty 2004 ada Anthems of Tomorrow itu. Iya. Disuruh pokoknya ada info nih, ada kompilasi Anthem of Tomorrow bla 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 gitu. Iya. Mau ikutan nggak? Band baru kemarin kan. Oh itu pas belum yang lama itu. Oh itu belum lama ya? Belum. Pas yang sebelum apa? Kompilasi itu si Majesty itu belum lama berarti ya? Belum. Kayak udah jalan setahun gitu tapi. Agak juga kan, paling 5 bulanan gitu sih. Oh itu masih hitungan bulanan ya? Iya. Oh iya. Terus suruh bikin lagu, karena kan harus setor lagu kan. Iya. Terus yang lain kan emang lain kayak gimana bandnya? Iya. Wah ini udah keren deh gini. Anjir kita mah akustikan nih kan. Ya udah kita emang formatnya akustikan. Gue cuma mikir gini. Ya kalau kita berbeda pasti akan terlihat nih. Gitu. Lebih nyentrik lah ya. Lebih nyentrik nih. Yang lain semuanya mentok semua distorsinya nih. Iya, ngerti. Gue mah nggak ada distorsinya, emang clean. Akustik. Nah udah akhirnya kita ikutan. Terus si DE Records-nya memilih, waktu itu dia yang dibikinin video klip ada 2 band. Yang dipilih 2 band. Ternyata mereka memilih Majesty sama Side Project. Oh si Doci. Nah 2 band ini dibikinin video klip nih. Akhirnya dari situ si DE Record juga setahun kemudian ngajak Majesty bikin soundtrack film, suruh bikin lagu lagi. Oh sempat jadi soundtrack film juga. Pernah, waktu itu setahun kemudian. Jadi setahun kemudian si DE Record punya proyekan bikin film. Terus mungkin soundtracknya dia yang ngerjain kali ya. Dia ngajak Majesty lagi. Oh. Kasih waktu berapa ya gue? Nggak salah 3 hari kali ya. Suruh bikin lagu tuh. Iya, bikin lagu buat soundtrack film. Tapi yang sedih. Yang sedih kayak gimana ya? Ya udah gue bikin aja. Gue bikin sedih waktu itu di rumah teman gue di Antasari, di pinggiran teras rumahnya. Bikin chord lagunya dulu kan. Iya. Nah, baru Uban bikin liriknya. Judulnya Hilang. Oh. Habis itu hilang dia Majesty-nya. Kadang-kadang ya banyak loh band temen-temen gue Mas Ado ya yang lagunya yang maksudnya yang liriknya yang judulnya gimana gitu jadi kenyataan ya kayak semacam makanya doa kalau gitu bikin loh. lagu pikirin dulu. Iya jangan ngasal ya. Banyak juga loh temen-temen gue yang bikin lagu yang judulnya kayak begitu emang kejadian gitu. Iya tuh makanya habis itu hilang. Iya. Makanya setelah itu 2005 Majesty mulai nggak aktif bla 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 bla. 2007 gue mulai aktif di Speak Up. Iya. 2007, 2008, 2009, 2010. Yeah. Majesty tuh cuman kayak kalau ada job nih. Iya. Gimana kan terus kalian lihat kan? Yang gue 8 tahun lalu ya. Iya. Main acara Ajam Sostek. Ajam Sostek kan acara yang gitu-gitu dia pokoknya. Yang penting cuan aja ya. Cuan aja ya. Karena emang suaranya Uban kan bisa ke arah situ. Iya. Ada emang arah situ emang ada ke arah situ. Jadi suaranya pop gitu deh. Iya. Tapi emang suaranya mirip banget loh sama Chris Karaba. Apalagi pas dia bawain lagu Vindicated. Iya. Gue tuh lucu waktu itu Ji. Keren banget loh. Dia kan dulu kan punya band Snakey ya. Oh gue nggak tahu. Dia punya band Snakey. Gue tahu Mas Uban ya dari Majesty udah. Tongkrongannya tuh di Suropati. Uban tuh tongkrongannya Uban, Gofar, Ambon Kill. Itu tongkrongan. Kan? Iya. Mereka tuh anak sana tuh. Tapi Uban nyebrang nih nongkrongnya ke Insom. Sama gua kan. Gue lihat dia pernah main di satu acara nih Snakey bandnya. Gue liatin. Wah anjing vokalnya oke juga ini. Gue culik kapan-kapan gue pengen band sama dia nih. Sampean ternyata. Ya? Walaupun cuma di pikiran doang Ji waktu itu. Iya. Pikiran wah suaranya oke juga nih. Asik nih. Nah, akhirnya ketemu ngajakin ngeband akhirnya kejadian. Iya. Klop juga ya. Ya jodoh juga kali ya. Iya. Udah akhirnya jalan tuh. Terakhir 2012 kan bikin Anthems of Yesterday waktu itu ya. Oh iya. CBD itu yang lu datang tuh Anthem, kan. Bukan Anthem of Yesterday. Yesterday. Iya, kebalikannya ya. Oh iya, benar. Anthem of Yesterday. Iya. Karena udah lewat. Iya, CBD ya. Bikin Anthem of Yesterday, kita main juga di situ.
Udah bisa main bubar lagi Ji. Iya. Tapi gue inget sih momen-momen itu. Iya seru ya. Gue inget tuh pas lu pada main tuh orang pada minta, woi dashboard. Gue inget. Gue inget tuh. Momen itu tuh gue inget banget. Keren tapi. Wangi Ji nonton. Iya. Pada singelong gitu ya. Iya. Pas main lagu dashboard sama lagu itu tadi internal. Collaboration Armor. Iya, Collaboration Armor. Iya. Nah, gue juga masih penasaran dari judul lagunya itu sih. Internal. Hmm. Oh. Itu tuh kalau disikat Ica. Ica. Internal Collaboration Armor Ica. Ica tuh nama bininya Uban. Oh gitu. Memang bisa tuh Uban, paling bisa tuh. Jadi clue juga ternyata ya. Iya. Oh, ternyata itu ya. Ketika bininya waktu itu masih pacaran kan. Ketika Ica harus pergi ke luar negeri untuk sekolah. Oh. Untuk ilmu. Long distance. Bikinlah Internal Collaboration Armor. Oh, oke. Berarti kita dapat info nih teman-teman ya. Iya. Gue baru tahu loh. Iya. Gue sebenarnya udah lama. Dan Uban nembak Ica pakai lagu Jangan Pernah. Speak up. Gue kayaknya harus podcast nih sama Mas Uban nih kayaknya. Uban sini Ban. Iya. Ayo Mas. Gitu. Jadi itu ya lirik dari Internal Collaboration Armor. Iya. Itu ternyata singkatan itu ya. Iya, kata dari situ. Gue juga tuh tahunya udah lama Ji. Iya. Ayo banget ya. Iya. Gue tuh penasaran kayak wah gokil loh. Maksudnya gue nggak dari judulnya tuh galak juga, keren banget maksudnya. Internal Collaboration Armor. Iya. Siapa disikat Ica. Colongan nih dia nih. Nah kalau si Mas Asu itu dia masuk Majesty gimana tuh? Gue beli gitar sama dia. Oh iya dia kan emang dagang gitar ya. Iya gitar. 2004 gue kan Majesty kan akustikan kan. Iya akustikan. Berarti gue harus punya gitar yang akustik. Gue beli sama Asu. Gitar gue yang sampai sekarang gue pakai tuh, yang kuning itu. Iya. Itu gue beli sama Asu tahun 2004. Jadi Majesty mulai ada. Gue akhirnya beli gitar itu, sampai sekarang tuh gitar masih ada. Awet ya. Setelah itu kan gue beli gitar kan, gue beli gitar ini tapi kan kejual cuma itu doang yang sampai sekarang yang bertahan ya. Udah dibanting, senggol nyokap gue jatuh prak. Iya. Tapi masih tetap ada gitu. Masih tetap ada. Gokil loh, udah hampir 16 tahun ya? 16 tahun. Gokil udah. Masih ada. SMA loh, plus 2. Gede tuh. Pacarin. Gila ternyata awal karir lu di musik tuh panjang juga ya Mas ya. Dan Mas Adu ini juga seorang produser, gokil ya gak? Nggak sengaja tuh ya. Iya, produser Cabul alias catatan si Buluk. Salah satu acara di YouTube yang menurut gua keren. Banyak gua tonton video di Cabul itu. Dan apa ya? Ini gue jujur aja, kayak misalnya kayak gua nonton Cabul, terus si Soleh, dua orang ini nih buat referensi gue ngobrol sama orang sih sebenarnya kalau boleh ngomong jujur gitu, karena flow-nya enak kayak natural aja gitu. Dan ternyata gue baru tahu kalau yang riset ternyata lu ya Mas dicabul ya. Iya. Yang keladi. Gimana tuh Mas awal mula kepikiran mau bikin Cabul tuh dari mana gitu? Kalau Cabul tuh awalnya berhubungan dengan Superglad. Ya. Superglad. Oh jadi, lu kebetulan juga ini ya? Gua additional Superglad semenjak Dadi keluar ya? Iya. Jauh sebenarnya sebelum Dadi keluar gua udah tahu. Jadi ceritanya tuh tahun 2017. Tahun 2017 mereka mau main di Makassar. Jadi nggak bisa, ada suatu hal lah. Iya, dia juga guru kan. Giok juga nggak bisa. Oh, Pak Giok nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Jadi yang berangkat cuman Barca sama Buluk. Oh iya. Dua orang ini yang originalnya. Iya. Drama vokalis ya. Iya. Terus Dadi Dadi ngubungin gua. Gua nggak tahu gimana, pokoknya Dadi akhirnya ngubungin gue nih. Iya, ngubungin terus nanya, "Dui, mau bantuin Superglad nggak?" "Kapan Bang?" "Bulan depan," bilang gitu. Berapa lagu? Ya paling 12-13 lah, main 1 jam. Coba gue dengerin Bang lagunya ya kan. Ya gue tahu lagu Superglad tapi kan nggak tahu semuanya. Ya. Cuma dengerin, beda dong lu dengerin sama lu ngulik beda. Beda. Iya. Beda banget kalau itu mah kalau ngulik. Dengerin kan cuma dengerin doang, kalau ngulik
Akhirnya si Dadi nawarin itu, terus gue bilang ya aku coba bang, boleh bang. Ya gue dengerin, gue kulik, oh ini kayaknya oke nih. Maksudnya nggak ya pang-pangnya juga masih ada juga kan, masih ngepang juga kan gitu. Punk rock lah masih kalau menurut gue juga gitu. Jadi larinya kemana gue bisa tahu gitu. Gitar Dadi. Terus habis itu berangkatlah gue ke Makassar. Berangkat ke Makassar, udah kelar, oke, beres, selesai 2017. Akhirnya 2018 setelah itu Buluk menghilang tuh. Buluk menghilang. Terus akhirnya cari vokalis lain. Nah, gitarisnya dua. Gitarisnya Dadi sama gua. Vokalisnya waktu itu almarhum Dendi Kunci. Ya, almarhum Dendi Kunci. Ya. Karena kan dia kan cuma vokal doang kan, nggak bisa main gitar. Akhirnya gitarisnya dua, gua sama Dadi main lah Superblade nih dari 2018, 2019, 2020 Buluk muncul. Ya. Dadinya keluar. Dadinya yang keluar ya. Pulang gimana sih nih Ben? Dadinya keluar. Tapi itu jadinya lu ada project lagi kan sama si Buluk kan? Itu sebenarnya si makanya nggak direncana sebenarnya. Oh ini semua tanpa rencana gitu. Tanpa rencana. Kayak lagu kunci kan? Iya, kucium kau tanpa rencana. Mantep tuh lagu tuh. Keren. Jadi gimana tuh Mas? Cabul lu Mas. Gue masih penasaran sih. 2020 kan Buluk mau balik lagi lah. Buluk muncul terus ke Superblade lagi. Akhirnya Superblade jalan lagi Januari. Di 2020 jalan Februari. Maret pandemi. Iya. Habis off semuanya. Nggak ada panggung. Kita bingung. Terus ngapain ya? Gue kan juga suka nongkrong di Elephanters juga kan. Iya di Cilandak ya. Cilandak tempat-tempat teman-teman Nuk, teman-teman Speak Up juga. Iya. Ini kan yang ada skatepark itu. Iya. Di situ. Nongkrong di situ. Terus di situ juga Ali punya PH. Tongkrongan ada PH-nya Ali, ada PH-nya Thomas. Terus kita berpikir kenapa nggak kita bikin sesuatu aja gitu. Iya. Dulu tuh awalnya mau bikinnya tuh bukannya Buluk, bukan catatan si Buluk, namanya Jimmy Buluk. Jimmy Upstairs. Iya. Oh iya. Jadi hostnya dua. Oh iya. Awalnya Jimmy sama Buluk. Cuman Jimmy kan nggak bisa karena dia sudah ada ngobrol kan. Oh iya ngobrol. Sama Malau gitu kan nggak bisa. Akhirnya kita bikin Buluk. Barulah tercetus catatan si Buluk. Gitu. Pas banget lagi sama dia kan cabul. Iya. Keren loh menurut gue. Dari situ tuh akhirnya Maret nggak ada panggung, April kita mulai udah akhirnya kita syuting ya. Mereka sih teman-teman di Elephanters kan di Nuk kan mereka emang udah ngerti kamera, apa videoan emang kerjaan mereka. Iya. PH gitu ya PH. kan. Akhirnya udah kita jalan, kita undang teman-temannya Buluk yang di akrab lah. Dia pertama undang Jimmy kan. Iya. Undang Jimmy ya tanpa direncana. Begitu satu video Jimmy muncul nih, udah langsung monetize, langsung. Oh iya. Berarti udah lebih dari 4.000 jam. Udah lewat semua tuh. Lewat gitu. Subscriber juga lewat. Iya, langsung gitu kan. Iya. Mungkin karena orang pengen tahu Buluk tuh sekarang gimana gitu kan. Oh iya, karena dia sempat menghilang juga. Jadi gini, mungkin sekitar 2 minggu sebelum cabulnya nongol, Buluk itu kan diinterview di Gas John. Iya. Channel Gas John. Iya. Di situ kan dibahas secara dramatis lah Buluk tuh gimana kayak gitu. Nah, orang ke-trigger kan, orang ke-trigger sekarang Buluk gimana nih gitu. Begitu muncul dia sebagai catatan si Buluk, orang langsung menuju ke situ. Ini apa sih gitu? Channelnya Buluk kayak gimana nih? Ya, akhirnya orang lebih notice ke dia sekarang. Makanya langsung monetize, langsung ini semua langsung gitu. Langsung udah. Iya. Wah, ini kayaknya harus serius deh gitu. Iya, langsung gitu. Soalnya AdSense-nya udah masuk. Iya, udah masuk iklan nih ya. Iya. Nah, dari situ kan gue juga nggak ngerti tuh, teman-teman nggak ngerti karena kita emang bukan anak YouTube. Iya. Anak punk rock nongkrong bikin konten teh. Iya. Begitu ternyata, wah ini kok lewat monetize nih. Iya. Terus gimana caranya sih biar dapat duit? Nggak ngerti Ji. Iya. Akhirnya nanya-nanya. Gue waktu itu nanya sama Cing Abdel sih. Cing Abdel. Iya. Abdel Aryan. Mau nanya, dia bilang nanti lu pakai bikin rekening, lu tuh bikin apa NPWP apa segala macem, terus input semua data lu,
terus nanti kalau ada apa namanya pin dari YouTube YouTube, datang ke rumah lu, Heeh. gue tungguin gak datang. Iya. 3 bulan. Anak, Di gimana pin? Agak datang ke rumah gue. 3 bulan gak datang. Sampai akhirnya kata Cing Abdel, lu harus datang ke kantor pos, Doi. Oh, kita yang jemput ya. Karena menurut info ada yang nggak datang ke rumahnya, datangnya nyampe ke kantor pos doang. Oh, nempel di situ malah ya. Datanglah gue ke kantor pos, dari mulai kantor pos yang cabang-cabang paling bawah nih, dekat rumah gue, samperin semua. Sini Ciganjur nggak ada, Lenteng Agung nggak ada, sampai yang gede di Fatmawati, Doi. Gue datang ke Fatmawati. Gue datang, gue nanya gini, di mana Mas? Belakang. Gue ke belakang. Pak, ini gue tanya. Mas, terus saya namanya Mas di sini. Ntar kalau ada dihubungin. Oh iya, gue tulis namanya. Nama gue tulis ke orang kantor posnya. Iya. Ntar dihubungin. Oh iya Pak, makasih Pak. Taruh siang-siang tuh. Malam-malam maghrib-maghrib gue ditelepon sama tukang pos ya. Iya. Mas, ini saya dari kantor pos. Wah, YouTube nih. Mas, Cair nih. gue lagi di Ala Pentris. Iya. Di mana Mas? Saya di depan rumah Mas. Mas, saya udah 7 kali Mas ke rumah Mas nggak ada terus katanya. Jadi dia udah ke rumah gue 7 kali. Iya. Enggak, guanya nggak ada di rumah. Iya. Akhirnya udah akhirnya dibilang ambil aja Mas ke Fatmawati. Gua ambil. Dibuka kan keluar pin. Iya. Kita input di Google AdSense. Nah. Baru pindah ke rekening duitnya. Iya. Jadi dia ketahan dulu tuh di Google AdSense. Iya. Begitu udah masukin pin, Baru semua baru gitu. kira-kira 2 kali 24 jam lah dia semua pindah langsung ke rekening yang lu tuju di data lu itu. Iya. Kayak gitu. Udah pindah tuh, sudah anak gajian deh. Gitu. Lalu gue tanya, Ji, lu tayang berapa? Seminggu berapa kali? Sekali. Wah, kurang. Harusnya 2 kali ya. Gue harus 2 banyak kali. belajar nih. Nah, dan yang pengen gue pertanyakan tuh kenapa lu yang jadi bagian risetnya gitu? Nggak ada yang mau ngerjain kali, Ji. Udah malas kali anak-anak. Emang lu ada basic jadi wartawan atau apa Gua gitu? dulu Republika. Oh iya. Iya. Dulu gua Republika, di Republika gua. Lama, dulu, 5 tahun. Oh lumayan. Iya. Lumayan. Karena ada orang pada nanya sih, maksudnya kayak bisa ada bikin pertanyaan seperti itu. Mungkin karena gue emang dulu iniin jurnalis kan. Gue dulu bikin pelatihan jurnalistik, Ji. Oh, gokil. Jadi ketahuan deh. Iya, kita kulik nih pokoknya nih kan. Dulu gue di Republika bikin pelatihan jurnalistik, mengajarkan kepada para mahasiswa dan anak sekolah. Pelatihan lah gitu ya. Pelatihan. Jurnalistik. Tapi bukan gue yang berbicara di depan mereka. Iya. Yang berbicara tetap senior, wartawan senior. Iya. Gue yang bikin konsepnya, gue yang nyiapin, gue yang hubungin kayak gitu-gitulah. Oh, ya berarti lu pas dicabulnya nggak terlalu susah lah buat apa ya? Ngeriset gitu ya? Nggak juga apa kali? Sebenarnya sih tergantung. Akhirnya jiwa kepo gue terlatih nih. Akhirnya jiwa kepo gue terlatih tuh akhirnya tuh. Keluar lagi deh. Akhirnya sampai akhirnya gue tuh kalau ngeriset, misalkan gini, gue misalkan ngeriset siapa nih? Gue sebutin siapa? Ini dah Andika Pratama. Ya. Pernah kan dicabul kan? Pernah. Nah, gimana tuh? Dia kan artis nih ibaratnya kan? Artis dan gue nggak nonton dia juga kan. Iya. Tadi Mas Dika. Gue nggak kenal dia juga. Iya. Basicnya nggak kenal kan sama dia? Kagak lah. Pure sama sekali nggak kenal. Pure. Nah. Cuma anak-anak iseng. Nah. Teman-teman dicabul ada yang megang Twitter iseng DM disautin. Oh, dibales. Terus yaudah tadi dihubungin sama produser kita. Oke, gue hubungin. Mau dia. Mau, yaudah kita riset kan. Mas Adu itu yang riset kan? Iya, gue riset. Heeh. Ya pertama kalau gue ngeriset, yang pasti gue sosial media. Ya, platformnya itu ya. YouTube-nya, YouTube, Twitter, Twitter, Instagram, sama googling. Kalau googling kan googling, news ya. Ya. Online news tentang dia kan keluar semua tuh. Oh iya. Iya, sama sampai akhirnya gua ketemu Dika ngobrol gini. Terus dia curhat, dia ngomong, dia punya problem. Ini detik-detik mau syuting nih. Iya. Dia punya problem tentang pinjaman online. Akhirnya gue masukin ke Pointer. Nah. Jadi pas dia dateng,
Ada ini ngobrol baru lagi ya ya. kan, tadi kita ngobrol off air, kita ngobrol itu dia curhat tentang pinjaman online. Apa itu gue masukin ke pointer, dia juga nggak tahu, pas itu terlempar di konten dia juga kaget juga kan, kayak gitu-gitu. Oh. Jadi ngeriset tuh sampai detik-detik terakhir mau syuting jadi Wah, lu bener detail banget ya ternyata teman-teman. Pantesannya Cabul tuh itu tuh ngobrolnya tuh yang bener-bener flow-nya tuh nggak gimana ya, flow-nya tuh enak gitu loh Mas Adi kalau menurut gue ya. biar nggak bosan sih, karena kan durasinya panjang ya. Iya, sejam Durasinya kayak panjang gitu kan. biar nggak bosan, jadi Asik flow-nya gitu. pecah-pecah aja, kayak apa ya, misalkan lu ngobrolin dia, kalau dia anak band ya lu ngobrolin musik bandnya dia, Ya. terus gimana cara dia bikin lagu. Proses Karena kreatifnya Karena- gitu ya. Iya, karena setiap orang bikin lagu beda-beda. Iya. Gua malu aja bikin lagu beda kan. Beda pasti. Nah itu makanya gue tanyain ke mereka, lu gimana cara bikin lagu, Nah, gimana cara lu bikin mood, awal bikin mood tuh gimana sih, Ya. terus kalau mentok lu gimana. hmm. Nah itu gue tanyain Hmm. ke mereka sampai kita punya pertanyaan, apa arti keluarga buat lo, itu selalu dicabul, selalu ditanyain Oh, itu udah template ya? template. Karena apa coba? Apa? Jawabannya pasti macam-macam tuh ya. Iya, sebandel-bandel lu, Iya. ini kadang lu pasti dengerin orang tua lu sih. Iya. Saklek. Ini bader nih, rocker, wah. Tapi kalau udah sama keluarga, udah saklek udah. sama orang tua, wah, Udah. cus gitu semua. Ternyata begitu. Ngedrop udah pasti. Iya. Iya. Dalam tuh kayak gitu. Iya. Gokil ya. Iya. Ya apa ya? Ya seru aja gitu, ternyata pas gue ikutin dari sekian banyak episode, ternyata gue bisa tahu gimana cara lu harus bersikap sih akhirnya. Lu ketemu si A, dia gitaris hebat, ternyata Orang besar lah orang ibaratnya. besar, ternyata low profile, orangnya humble, kagak ada senior lah. Iya. Intinya beneran anjir nih, orang-orang gini ternyata begini ya, gitu. Aslinya begini ternyata ya. Dia begini ya. Heeh. Terus kalau kita kayaknya sombong dikit, anjing malu banget deh. Nah. Doski aja karyanya udah berapa album gitu Iya, kan. manggung udah banyak Iya, jibun lagunya kan. keren-keren, Iya. tapi ternyata humble kayak gitu-gitu. Itu jadi kayak gue kayak dapat pembelajaran bonus yang nggak ada, bukan value uang, tapi itu value-nya tinggi banget sih. Iya. Jadi gue bisa tahu mereka semua, Hmm. walaupun gue nggak kenal mereka, Iya. tapi begitu gue udah ngeriset dan gue ketemu mereka, gue kayak orang yang sudah akrab dan kenal dia belasan tahun jadinya. Iya. Dan gue juga bener sih Mas, gue setuju banget sama omongan lu yang barusan. Gue semenjak ngerjain si Wakacau nih, gue banyak belajar juga sih dari narasumber. Ya contohnya kayak sekarang aja lah gitu. Ternyata riset tuh bisa dari Sebegitunya. sebegitunya gitu ya, sampai detail banget. Kalau gue kan patokannya ya sosmed aja kayak Twitter, Instagram, Facebook. Nah kalau googling gue Nggak googling. nggak kepikiran gue. Kalau gue gini, Ternyata rumusnya ada ada kayak rumus gitu ternyata ya. gini. Tadinya gue satu kali riset, misalkan gue butuh hari 3 hari gitu ya. Satu narsum. Iya, Heeh. 3 hari. Sekarang gue bisa lebih padat, bisa 1 hari setengah gue. 1,5 tuh ya. Satu narsum. Satu narsum. Tapi kalau udah 3 narsum, pengen gue banting tuh handphone. Anjing tuh kan. Total sekarang udah berapa episode Cabul? 68. Udah 68 ya. Udah berapa lama sih Cabul? Setahun udah belum sih? Belum setahun. Juni besok setahun. Juni besok setahun ya. Sekarang berapa? April ya? April, Mei, April. Juni 2 bulan lagi. Berarti 10 bulan. 10 bulan baru ya. Tapi udah 60 berapa tadi? 68 episode. 68 episode ya. Gila ya, gokil. Ya sebenarnya keren. Kalau channel-channel yang lain juga kan lebih gokil lagi sih. Iya. Iya. Maksudnya gini. Tapi ini sorry Mas, gue potong Mas. Tapi Cabul itu tuh menurut gue punya karakter. Iya. Punya karakter. Gue tau lah banyak konten yang kayak ngobrol kayak gini-gini nih. Tapi gue kadang nggak nemu karakternya. Itulah kenapa gue masih belum bisa gue lepas pointer itu. Iya. Karena gue bisa aja kalau gue lepas gitu ya. Gue ngurusin bisnisnya aja deh. Iya. Produser kan ngurusin bisnisnya aja nih. Iya. Gue takutnya angle-nya beda gitu. Iya. Gue mikir gitu. Iya. Dong, ini walaupun kayak gini nih, tetap gue semampu gue masih gue kerjain sih gitu. Iya. Ada lagi sih gini. Pasti kan
ketika waktu bersemangatnya lu bikin konten YouTube, Iya. pasti kan lu ngeliat kanan kiri dong. Iya. Sama kayak ngeband lah. Pasti dong. Lu ngeband pasti. kan, wih dia gitar keren nih. Iya. Manggung di mana-mana nih, ya kan? Kalau sekarang kan nggak gitu. Wih, subscribernya banyak nih. Iya. Figurnya banyak nih. Iya. Beda ya anjing Beda. banget. Iya. Benar. Wah, gimana caranya nih gini. Merasa bersaing. Benar. Merasa bersaing dengan konten-konten lain, Iya, konten iya. kreator lain. Tapi gue ngeliatnya nggak gitu kalau gue. Kalau perspektif lu gimana? Gue tuh berpikir gini. Buluk itu kan ngobrol sama teman-teman musisi kan. Iya. Mostly itu teman-teman musisi. Dan pertemanan mereka itu kan udah ada sebelum YouTube ada, Ji. Iya. Jadi gue nggak mau rusak esensi itu, Ji. Iya, chemistry-nya udah dari dulu ibaratnya. Iya, jadi gue nggak mau YouTube itu bikin persaingan antara sesama temen itu. Iya. Ngerti. Misalkan dia punya channel, dia punya channel, tapi gue nggak mau kalau gara-gara sama-sama punya channel, jadi kayak gimana? Dia ngundang ini nih, kita juga harus undang yang ini nih gitu. Iya. Ngerti. Gue yakin kayak lu bikin lagu aja lah, lu punya band punk, lu mau gue sama band punk, tapi kan outputnya beda. Iya, pasti. Gue punknya begini-gini nih, lu punknya beda lagi, punya market sendiri. Gitu. Iya. Jadi saya tidak mau ada persaingan di antara sesama, karena pertemanan mereka itu ada sebelum YouTube-nya ada. Iya. Lu nggak mau ganggu hal itu. Jangan. Ini biar fun aja. Iya, for fun aja gitu. Iya, jadi kayak bikin katalog aja. Suatu saat nanti mungkin cabul berapa puluh tahun kemudian tuh mungkin udah ada platform lain. Iya. Mungkin YouTube nih udah jadi history doang atau gimana kita nggak tahu ya. Tapi kita udah pernah ada katalog nih. Iya. Nah, gitu. Ngerti. Tapi kan sekarang tuh gue liat bukan musisi doang ya. Bintang tamu di Cabul itu ya. Iya. Udah mulai ada macem-macem. Nah, itu kenapa hal itu bisa terjadi? Maksudnya gue tadinya image gue itu ngelihat Cabul itu adalah yang ngobrolnya para musisi gitu. Dan ternyata sekarang udah mulai ada bintang iklan, artis atau apalah gitu-gitu. Artis baru gitu. Nah, itu hal itu bisa terjadi karena apaan ya? Memperluas aja sih, Ji. Memperluas Market aja. Memperluas market ya. Iya, jadi lu punya subscriber sekian gitu ya. Lu juga kan pasti pengen punya subscriber yang di luar itu. Di luar teman skena lah. Iya. Lu punya subscriber di luar teman skena yang ada. Makanya lu mainin yang mainstream. Lu mainin komedian yang di luar itu. Jadi nanti mereka makin apa ya? Market lu penonton lu akan makin luas. Jadi subscriber lu bisa naik, viewer lu bisa naik. Gitu. Tapi roots-nya ya tetap di musik gitu. Iya. Benang merahnya tetap di situ ya. Tetap di musik. Cabulers ya. Cabulers. Gokil. Siapa yang sangka kita jadi mainin YouTube? Iya anjir. Anak-anak. Enggak kan? Enggak lah. Dan ternyata ya seru aja gitu. Iya sih. Kita bikin produk, bikin sesuatu, bikin karya terus tonton orang terus responnya positif. Terus ada yang mulai ngefans lu, channel lu, ada yang mulai kayak gitu-gitu kan, lu bikin seneng aja gitu. Jadi capeknya tuh hilang sih sebenarnya. Iya, kayak diapresiasi sama orang aja tuh gua udah seneng banget gitu. Jadi ya seru aja sih sebenarnya. Iya, seru aja sih. Karena gua jujur ngerjain ini emang awalnya ya lu pasti ada enaknya, Li. For fun. Dan alasan gue kenapa gue balik lagi ke Jakarta kan waktu itu kan gue sempet balik ke Bangka Mas ya 2007. Bangka, iya. Nah, awal pandemi itu April 2020 tuh gue udah mulai aktif podcast tuh dari audio doang. Akhirnya tuh main ke visual dan udah mulai agak kepentok aman narasumber sebenarnya karena gue agak milih kan buat narasumber kan gitu. Biasanya gini misalkan karena di daerah tadi kali ya. Iya. Kepulauan. Sini ntar gue bisa misalkan atau teman-teman bisa bawa kemari ngobrol-ngobrol lagi jadi ntar ngeflow aja sih kalau kata gue. Iya ngeflow aja. Kalaupun lu nggak upload YouTube kan nggak bakal marah-marahin lu. Iya. Dia mah slow aja dia. Upload YouTube nggak bakal marah-marahin lu kan. Iya. Gak kayak kita di kantor kan. Lu harus kerjain ini lu ini. Ini enggak gitu. Dan gue juga banyak ngerasain impact di luar itu sih Mas. Maksudnya gue bisa dapet job MC di Bangka.
Jadinya itulah teman-teman semua. Lo kacau. Jadi bikin hidup lo jadi kacau. Biar nggak kacau. Nah, kacau. Karena pandemi ini bikin kacau. Iya, gue tiba-tiba ada job MC, Mas. Ini real ya. Iya. Dan gue pernah sekali nih seumur hidup gue perdana gue ngejob yang namanya voice over. Wis. Tahun kemarin adalah perusahaan BUMN di Bangka gitu buat selamat lebaran lah tahun kemarin. Kebetulan karyawannya mereka itu suka dengerin podcast si Wakacau zaman-zaman masih di audio Spotify. Gue kan tetap ngapsal upload visual, tapi berapa hari kemudian gue upload tetap di Spotify, tetap gue upload. Iya. Karena gue base-nya emang dari dulu di situ. Emang yang para cabulers juga pada akhirnya pengen juga tuh si konten cabul itu masuk ke podcast, ke Spotify gitu. Kita masukin waktu itu emang kita naikin ada sekitar 6 konten. Sampai akhirnya ada satu perusahaan yang ingin membeli konten kita. Oh, cuan. Senyum Pepsodent dong pada. Pepsodent. Akhirnya kita jual lah ke situ. Nanti sih bakal ada itu. Jadi ada di aplikasi apa gitu dia akan konten cabul di situ. Eksklusif di situ maksudnya. Iya. Wah, keren. Jadi yang di Spotify akan kita take down. Iya. Jadi kalau mau dengerin PC podcast adanya cuma di situ. Oh, di platform itu ya. Ya masih kan dirahasiain ya. Iya, value bisnis dia kan dia akan bergerak lebih bagus karena yang lain udah nggak ada gitu. Iya. Keren. Jadi main YouTube nih sekarang ya. Ya mau nggak mau aja. Anak punk rock jadi main YouTube loh. Sebenarnya gue jadi kayak anjir gue tuh jadi kadang kalau mau manggung jadi agak canggung gitu ya. Karena udah nggak kelamaan manggung jadi canggung, tapi kalau ngurusin konten jadi gak canggung gue. Jadi kayak kebalik gitu. Sempat kepikiran tuh kita nggak boleh lupa lah kalau kita tuh rootsnya ngeband. Iya, gitu, anak punk rock ya kan, musisi. Gue kan ngeliat sosok lu bukan YouTube, Mas. Tetep sosok gue tuh lu tuh anak punk rock deh kalau gua. Karena emang gini loh Ji. Lu bayangin gak sih ketika Covid datang tiba-tiba dan kita dipaksa, kita nggak bisa ngeband, nggak bisa ngapain. Iya. Kita dipaksa untuk ngelakuin sesuatu yang belum pernah kita lakuin. Iya, bener. Dan semua musisi itu kan juga kan kaget juga kan. Gue mau ngapain ya? Iya. Awalnya kan pada jamming tuh. Iya. Jamming, lu sama gue jamming. Iya. Bikin konten di Instagram posting buat cover apa. Iya. Sampai akhirnya kan capek ngeditnya tuh. Iya, pegel ya. Pegel ngeditnya. Anjing capek banget ngeditnya. Akhirnya capek tuh, gue nggak mau lagi, gue bilang gue nggak mau lagi, gue capek gue ininya. Kadang-kadang rekamnya apa gitu-gitu. Kadang-kadang ada juga tuh kayak kemarin si Ai tuh, si Ai PWG, Piwi. Gue bilang sama dia, kan lu sering bikin inian, gue bilang apa gitar playthrough-nya Piwi nih. Kenapa nggak lu masukin di YouTube? Gue bilang kan bisa cepat lah, gue bilang kan. Kebetulan kan anak-anak kan jarang juga gue liat bikin playthrough-nya lagu lu pada kan. Gue udah bikin pas gue upload ternyata copyright dia. Copyright karena diri sendiri. Iya. Jadinya dia cuma di Instagram doang, Mas. Karena juga masih copyright. Itu kan duitnya kan ke dia lagi. Iya. Padahal kata dia, gue gedek kata dia. Padahal gue yang bikin lagunya. Iya emang kayak gitu. Tapi copyright kata dia. Sampai di Cabul pun juga kena copyright sebenarnya. Iya. Kena copyright ya? Karena kan di Cabul kan dia di awal sama akhir kan mengcover lagu orang. Oh iya. Iya, benar. lagu siapa. Dan jamming itu gitu ya. begitu kita posting copyrightnya langsung kena ini. Otomatis tuh ya. Otomatis langsung notifikasi di email langsung keluar. Dak. Nah. Dia bilang gini, "Kamu kena copyright lagu Metallica." Tapi nggak apa-apa. Kita sharing aja gitu. Oh masih bisa di sharing ya? Iya, jadi setelah lagu ini akan ada iklannya kita sharing. Iya. Lu bayangin Metallica, kalau ada orang yang ngelakuin hal itu di seluruh penjuru dunia, ada berapa ribu orang tuh? Bukan berapa ribu lagi. Berapa juta tuh? 2 juta orang udah. Duitnya kemana? Ke James Hetfield. Iyalah pasti. Dia tidurnya dibayar berarti. Iya. Kalau dulu kan di take down. Iya. Oh, dulu take down. Jadi lu nggak bisa langsung gelap tuh di YouTube lu, nggak bisa nggak bisa. Kalau sekarang sharing. Jadi dapat cuannya sama. Mantap. Gitu. Gokil. Gak berasa banget ngobrol sama Mas Adoy, sang produser cabul ya. Cacatan si Buluk dan seorang gitaris punk rock. Gue banyak banget inspirasi sih malam ini. Episode hari ini di edisi Ramadan. Edisi Ramadan nih kan. Gua juga ini sih Mas punya template juga di Wakacau Radio ini. Ini bukan pertanyaan sih, jatuhnya lebih ke sharing. Kayak
Lu bisa sharing nggak 5 lagu yang lagi lu denger akhir-hari ini? Yang sekarang ini Iya, yang akhir-hari inilah apa? Dari nomor 5 kali ya. aneh Ji. Coba cek Spotify. Kebanyakan pasti narsum gue tanya, ntar gue cek Spotify dulu. Iya, bener juga lu. Gua tuh sekarang kan Weezer baru ngeluarin album ya, yang Oke Human nih. Gue lagi dengerin album itu. Oh itu dari nomor 5 kali. Nomor 5 apaan? Nomor 5 tuh yang paling atas atau paling bawah? Paling bawah. Paling bawah. Nomor 5. Ya Weezer lah boleh. Weezer ya. Weezer. Album baru nih ya. Tapi lu sempat nonton nggak kemarin Mas? Nonton gua. Yang dia keluar, dia season kedua dia keluar pakai kostumnya dia yang di album yang iya. apa sih namanya? Yang backgroundnya berubah kan warnanya. Iya, anjir itu keren banget sih. Gua datang begini gua. Wali. Oh, gini. Wali. Apoy dong, apoy. Para wali. Para wali. Datang tuh gua datang. Weezer ya. datang. Weezer. Berarti nomor 5 Weezer nih Mas ya. Nomor 5 Weezer. Nah, nomor 4 deh, nomor 4. Nomor 4 nih aneh nih. Gua ini ada artis namanya Ayo. AYO. AYO ya. Dia tuh African American. Solo. Dia tuh musiknya soul. Oh, soul. Gue dengerin lagu dia juga tuh. Enak tapi Mas. Enak. Oh iya, cakep tuh gua. Buat ini Ji nih. Buat apa namanya? Buat tenang-tenang gitu Ji. Buat relax gitu ya. Kayak gini nih. Oh yo juga ini. Asik sih. Chill gitu ya. Yoi. AYO ya? AYO. Iya, ntar gua cek. Tenang lu santai ya kan. Santai, ya relax gitu ya. Yoi. Kalau nomor 3 Mas? Kalau nomor 3 ya pang-pangan gue masih dengerin kayak apa anjing gue lupa aduh. Siapa? Coba sebutin. BR. Rise Against gue masih dengerin. Oh, Rise Against. Masih gua dengerin Rise Iya, Rise Against mantap. Rise Against gue masih dengerin. Gue senangnya pang-pang yang gitu-gitu tuh. Rise Against terus yang agak-agak tight gitu. Iya. Raw juga gitu ya. Raw, maksudnya lebih energik terus tapi soundnya agak-agak heavy. Ada HC-HC-nya dikit gitu. Gue seneng tuh kayak gitu-gitu. Kalau nomor 2 berarti nomor 2. Nomor 2 apa ya? Ya Majesty lah. Majesty ya. Kalian promo lah. Kalian promo Majesty Delusi asik. Asik. Nonton coy. Nonton ya. Iya. Gokil Majesty. Nomor 1. Nomor 1 aneh nih Ji. Nomor 1 apa Ini nih? band gue dengerin dari dulu sampai sekarang, tapi tetap gue dengerin. Lo kan pasti kan bosan ya? Biasanya bosan pasti lu nggak mau dengerin lagi. Tapi band yang ini gue nggak tahu nih, gue dengerin terus dari dulu sampai sekarang. Kayak jadi soundtrack your life gitu ya? Bukan soundtrack your life tapi gimana? Soundnya, spiritnya, gaharnya, attitude-nya gitu ya? Gue suka gitu. Rammstein gue dengerin ya. Rammstein. Oh iya. Dari dulu sampai sekarang gue dengerin Rammstein mulu. Jadi kalau gue bikin playlist pasti nyempil itu gitu. Karena gue sukanya tuh dia tuh performnya kan kayak theatrical gitu kan. Kayak bener-bener di konsep ada api. Gimiknya gitu ya. Gimiknya ada api, lu dibakar-bakar kayak gitu loh. Dan panggungnya gede banget, udah kayak kerajaan panggungnya sih. Iya. Semuanya terkonsep banget ya. Iya. Gue dengerin Rammstein dari dulu sampai sekarang gue dengerin Rammstein. Gokil. Gue suatu saat gue pengen nonton Rammstein sih sebenarnya. Habis pandemi kali ya. Iya, tapi nontonnya harus di Eropa Ji. Apa kan ada duit dari cabul. Monetize tuh ya. Bapak YouTube, thank you. Terima kasih YouTube. Terima kasih Bapak YouTube. Pertanyaan terakhir kali ya. 3 kata yang deskripsi lu deh Mas. 3 kata yang mendeskripsikan Mas Adui sekarang nih di 2021 bulan April. 3 kata. 3 kata mendeskripsikan hidup diri gue. Iya, sekarang ya, yang di 2021 nih. Pertanyaan yang ngehe juga nih. Mendeskripsikan diri gue. Itulah Ji kadang Ji. Ketika lu di balik layar, lu ngelempar itu, lu bikin narsum bengong kan? Karena gue dibikin bengong. 3 kata ya. Pertama gue harus tetap 3 kata. 3 kata. Kata bukan kalimat. Bukan kalimat. Iya. Anjing ya. Misalnya pang, cabul, YouTube misalnya. Tapi yang mendeskripsikan diri lu gitu. Gue tetap jadi musisi sih. Musisi, terus musisi. Ya gue konten kreator ya. konten kreator ya. Iya.
Ya, gitaris. Iya. Itu jadi teman-teman 3 kata yang mendeskripsikan Mas Adoy, yaitu gitaris, content creator sama musisi. Iya. Gokil. Kalau musisi kan lu harus berkarya kan? Harus, wajib. Kalau gitaris kan lu player. Iya, wajib. Jadi kalau cuma gitaris doang kan belum tentu lu bikin lagu gitu. Iya. Benar. Setuju banget gua. Yo, Sekali lagi terima kasih buat Mas Adoy. Mas, kita boleh tos dulu nggak, Mas? Gokil. salam slankerpreneur. Ya, oh iya, slankerpreneur ya. Gokil. Karena durasi kita terbatas. Jangan lupa juga nonton apa, Mas? Nonton channelnya Ivanka. Slankerpreneur. Gokil. Gue lupa sampai skip tadi ngobrolnya itu. Bapak pokoknya teman-teman nonton aja lah di YouTube channelnya Slang Ivanka TV. Ivanka TV ya. Ivanka TV. Sekali lagi thank you buat Mas Adoy udah nyempetin waktunya. Gue makasih banyak apaan sih? Gue seneng dah pokoknya udah bisa sharing gitu hari ini, dan buat teman-teman di sana semoga dapat inspirasi dari episode kali ini. Selesai. Keren. Berarti gue nggak ngejawab gue keluar dari speaker kan? Ya, thank you semuanya. Gak apa-apa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.